Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam Jumat, saya bersama sama guru kita Ayah Timat. Jadi ada yang beberapa penonton yang komen kualitas video kurang jelas dan juga pencahayaan kurang. Jadi kami mohon maaf karena keterbatasan alat rekam dan juga pencahayaan di sini kurang. Tak ada kameramen, tak ada tukang edit, dan saya pun banyak kegiatan. Jadi apa ala kadarnya lah yang ada saya bisa upload di sini. Ya, semoga dengan keterbatasan ini banyak bermanfaat lah informasi-informasi tentang silat sendeng Bintan Penau ini. Ya. Malam ni Eja tidak mau bertanya tentang silat. Eja mau bertanya tentang penau. Ya kan? Nah, yang beberapa buku kitab yang Reza baca, di Bintan ini ada dua kerajaan masa. Yang pertama awal disebut juga Bukit Batu. Kemudian kerajaan ini berpindah ke Singapura, membangun negeri di Temasek, Singapura. Kemudian berundur ke Melaka. Ada suatu peristiwa sejarah, diperang lagi oleh Portugis apa semua. Kembali lagi ke Bukit Batu, Sungai Kopak. Ada kota karanya. Nah, ini ada yang pertama nih. Jadi banyak Eja bertanya-tanya dengan ayah juga, dengan waris-waris adat juga di sini, mengatakan Bintan itu yang paling tua bawa penau di Penau. Nah, kemudian Reza baca kitab dan cerita juga di sini ya, cerita bahawa Datuk Penau itu orang yang keluar daripada Bintan, mengembangkan ilmu Bintan. Kemudian ada satu peristiwa dia tenggelam, kemudian baliklah ke Penau lagi. Dibawa oleh ikan ini, burung ini, ya kan? Macam ceritanya, akhirnya orang Bintan tidak boleh makan ikan, burung yang disebut itu tak boleh dikonsumsi. Karena ada pantang larangnya. Nah, kalau nak masukkan kisah Bintan pertama, ada satu tokoh yang masuk ke Bintan itu yang tenggelam. Di manuskrip itu disebutkan tokoh yang masuk itu selain Asar Ayah dan permaisurinya, kemudian ada satu tokoh lagi yang masuk, yaitu Sang Sapurba. Itulah, ya kan, bersama dengan di Bintan ini membangun negeri di Singapura. Nah, kemudian dalam kitab itu ditulis Sang Sapurba ingin kembali ke tanah Hindustan, Coromandel. Kemudian tenggelam. Ada kisah dia tenggelam. Ada juga beberapa kisah mengatakan dia kena badai, mahkotanya dibuang ke laut. Ada satu lokasi yang disebut namanya Benteng Beras Basah. Kalau orang-orang di sekitar Penyengat, mungkin di Selat Los itu tahu bahawa yang nama Benteng Pulau Basah tu antara Tekulai dengan Los, ya, Selat Los. Antara Tekulai dengan Lobam. Itu kenapa pula tempat itu ada di situ dan dekat dengan Bintan, jalan masuk selat itu ke Bintan ini. Nah, kemudian ada almarhum Tok Maros pernah berkata bahawa yang tua itu katanya itu di Bintan Penau. Bintan Penau lah itu yang dinamakan Bintan Telani. Nah, mungkin ayah bisa sedikit ceritalah tentang sejarah Bintan Penau ini. Seperti itu. Yalah, kalau memang Eja ada pertanyaan seperti itu, ayah pun kurang jelas sangat dengan cerita orang tua dulu karena tidak begitu nyemak. Tapi cerita itu masih ada di kepala, masih terasa lagi
perbualan orang tua dulu tu tentang sejarah Bentan Penau, Bentan tua yang dulunya. Jadi ayah tidak tahu siapa itu Asa Arya, siapa itu Samsa Purba, itu ayah tidak tahu. Tapi yang ayah tahu, yang membuka Bentan Penau ini sampai ke Koh, dia orang 2 beradik. Nah, itu cerita pertama dia, Bentan Penau ni. Jadi kerana sewaktu dari Penau ni nak buka Rekoh ini sebagai kampung orang ramai, di Bukit Rekoh itu, di tanah warisan datuk kami, itu yang diakui lah, tak tahu tanah asal dari mana tak tahu. Di situ ada seekor ular besar. Maka mereka itu untuk mengadukan kebolehan mereka 2 beradik itu, dia nak bunuh ular itu dengan kekuatan. Dia bilang, "Dek, kita tangkap aja ular ni. Kita cuba sekuat mana kita melawan seekor ular besar." Untuk membuktikan bahawa kita lebih daya daripada segenap haiwan, segenap makhluk lah. Jadi kata adik dia, boleh kalau kita nak abang nak cuba. Dia cuba tangkap ular itu. Setelah ular itu ditangkap, ular itu tidak dimatikan. Cuma ular itu tak berdaya. Tapi tak bisa bunuh ular tu, atau tak bisa dimatikan? Memang tidak dimatikan. Bukan tak bisa mati. Tapi ular itu tewas. Sedangkan sewaktu dia meluk ular tu, 2 beradik, abang dia di pusat ular itu, adik dia di kepala ular tu, di dagu ular tu nangkap, meluk. Abang dia muka ke belakang ular sana, ke ekor, adik dia mukanya ke kepala. Jadi sewaktu ular itu mendekkan badan, dalam cerita orang tua tu, dia bisa berbual 2 beradik. Bisa dia bersapa. "Alah abang," "Alah," kata abang dia. "Engkau bagaimana?" "Ya, masih sanggup." Sekali ular tu manjang, abang dia di Selalos sana, adik dia di Seminum sana. Seminum tu dia mana? Daerah Pasir Panjang, Lagoi. Okey, panjang ular. Sekali manjang. Pokok tak tahu menau, entah di mana adik, entah di mana abang. Tapi ingat, kalau sebelum ular ni kalah, kita jangan lepas. Kata abang dia, ular ni jangan kita lepas. Sewaktu kita jauh, kita jangan lepaskan. Maka tidaklah dilepas. Tidak dilepas sampai ular tu tidak berdaya. Maka digali dia satu tebing sungai, ditanam di bawah tebing sungai ular tu. Namanya Sungai Rekoh. Nah, jadi cerita tu banyak kaitan. Dalam sejarah tu banyak kaitan, cuma tidak dicerita jelas dengan orang tua. Setelah ular itu ditanam, beberapa hari menjelang kemudian, abangnya ni merasa tidak sehat. Sakit semua badan. Jadi, "Dek, badan aku tak sehat." Cerita-cerita. Jadi macam mana? Abang nak pergilah, meninggalkan Bentan ini. Nak ke mana? Tak tahu. Tujuannya tak tahu. Abang ni keluar dari Bentan. Ni maaf dia.
Eja potong ni cerita-cerita ayah ni. Ya. Jadi ada cerita sejarah hikayat yang ayah dengar dari orang tua-tua dulu. Reza ada baca kitab sejarah. Jadi asal ayah ini masuk ke Bintan itu, pecah rakitnya di Pangkalan Berakit. Dalam kitab sejarah ya ditulis. Kemudian setahun di Berakit itu, dalam kitab sejarah itu berpindah tempat di antara dua lekuk bukit di Bintan. Di situ tempatnya indah. Nah, kemudian disebutkan di situ bersama permaisurinya ada dua tokoh yang disebutkan di situ. Selain itu, Arya Bupala, Indra Bupala kalau nggak salah ya, tak salah. Seingat saya. Nanti saya coba tunjukkan, nanti saya baca lagi kitab sejarah itu. Nah, di sini ada Tok Pangkal Nior, makam panjang. Ya kan? Arah makamnya kiblatnya ke Palestin. Ayah bilang dia orang pertama. Ya. Betul ya? Nah, kemudian pada kitab sejarah tu ya, dia sebutkan, ya kan, orang Bintan itu lagi bergelut ni dengan masalah ular ni. Ular tu tak bisa dibunuh. Kemudian datanglah Sangsa Purba ke Bintan, ditulis ya. Jadi Sangsa Purba itulah yang memenggal ular itu. Ya kan? Tak tahu apa nama dia, ular Cintamani dengan pedang Sekatimuna. Nah, ini menarik nih ya. Cerita tentang Bintan Penau ni yang pertama. Cerita tua. Nah, Datuk Penau tadi, Tok Pangkal Nior dengan cerita ular di manuskrip itu. Ini menarik untuk dibuka antara cerita hikayat masyarakat ini dengan yang ada di kitab lama. Ini menarik ya untuk kita buka ya. Ya, dalam cerita itu ular itu setelah ditanam, mereka, jadi orang Bintannya, abangnya lah pergi, tinggal adiknya di Bintan ini, bersama-sama dengan masyarakat di Bintan ini, bukalah satu perkebunan lah gitu. Satu Di sini di Penau. Ya, satu ladang padi. Jadi di dalam 7 rumpun padi, 7 jalur sawah itu, salah satu di jalur sawah itu ada beberapa, itu hanya satu rumpun padi yang dibelenggu oleh ular, dijaga oleh ular. Jadi padi itu batangnya perak, daunnya suasa, buahnya emas. Batang padi itu. Nah, masih ada sekarang? Masih ada, tapi dah banyak dilebur. Yang dekat Mak Rizal sekarang dah dijadikan sebentuk cincin. Tak tahu yang lainnya, dibagi-bagi dulunya tu. Katanya. Jadi yang itulah. Jadi datanglah seseorang itu yang sanggup membunuh ular itu. Sudah habis ular itu ditanam tu keluar lagi tu. Nah, jadi membawa sebilah pedang. Namanya Sekatimuna. Lalu dipancungnya ular itu. Dipenggalnya. Putus 3. Nah, maka kepala dibuangnya jatuh ke tanah Jawa. Itu cerita hikayat dia ni. Nah, cerita hikayat mulut. Ekornya jatuh ke Padang. Nah, jadi perutnya ditanam di Bintan.
setelah orang itu menggal ular itu, maka diserahnya sebilah pedang, sebilah keris dengan padi serumpun itu dikasihlah dekat orang Bentan. Maka dipecahlah oleh waris-waris Bentan untuk menjadi satu hikayat sejarah cerita hidup. Cuma sejarah itu tidak pernah digali oleh orang-orang sekarang. Sedangkan orang tua dulu yang naruh tongkat batang padi perak itu, atuknya isteri saya yang nyimpan dulu itu abadlah tahu saya dibuat tongkat masjid di Kemalai. Sekarang di mana benda tu? Tak tahu lagi. Kemarin tok dia naruh kerana tok dia sebagai imam. Nah, orang tua nama Ibrahim yang nyimpan batang padi emas itu. Besar ya? Saya pernah tengok. Besarnya kalau maham lah ni. Kalau induk kaki saya besar dia lagi sikit. Panjang? Panjangnya 1,5 meter. Lebih kurang tu. Nah, lebih kurang. Panjang juga ya. Itu panjangnya. Jadi di abad-abad kita sekarang, abad saya lah, tongkat itu jadi ajaib di Kemalai itu. Kalau dia ditinggal di dalam masjid, dulunya orang jarang sembahyang Jumaat. Tapi siapa lewat pada hari Jumaat, pasti ada orang yang megang tongkat berdiri di mimbar. Surau pertama Kemalai. Itu yang anehnya. Itu abad saya, yang abad saya tahu. Sebelum saya tahu cerita tu, mungkin ada lagi orang tua saya tidak pernah bercerita waktu masjidnya masih di tebing Nio Melukap situ. Jadi banyak cerita lagi. Lalu daunnya tu dikasih dekat orang Malaysia. Suasa daun. Ada yang orang bawa ke Malaysia. Kerana daun dia cuma 3 lembar. Jadi buah dia tu cuma 1 tangkai. Ada 9 butir padi emas tu. Itulah dibagi-bagi. Jadi di sini kerana telaknya orang-orang sini sebagai orang pertama, maka pedang tu diserah di sini, keris tu diserah di sini, padi, buah padi tu sebahagian tu diserah di sini. Batang padi tu pun diserah di sini. Jadi warislah yang megang. Waris-waris Bentan yang sekarang dijadikan ahli waris naik nepuk tepung tawa. Waris adat ya? Waris adat. Itu setahu saya. Tapi cerita sebelum itu, ada orang tua saya bercerita tentang Bentan. Bentan Penau ni tidak boleh dibuka habis ceritanya. Salah, kita tak usah cerita dulu. Terus kita masukkan di sini dulu. Ya. Nanti kita bicara berdua ya. Tapi yang jelas ada cerita nyambung ni. Yang ditulis manuskrip. Ya. Sama yang ditulis yang menjadi cerita hikayat masyarakat di sini. Bilangan-bilangan yang ada di sini, makam-makam, adat istiadat. Adatnya di sini kayak saya bilang semua ada di sini. Itu yang saya heran, semua meliput di sini. Nak apa je? Cuma tidak dikeluarkan. Tapi cerita tu ada. Nah, saya lagi berusaha bagaimana orang-orang adat ini bisa menulis kembali lah cerita-cerita itu tentang adat istiadat yang ada di Bintan Penau ini. Termasuk silat juga. Semua terhimpun di sini. Langkah 4, ya kan? Langkah 7, langkah 12, macam-macam. Mau cekak, mau kuntau, mau berlebat, mau dia lian pukul, lian tepi, lian tembung. Semua ada di sini terhimpun. Mudah-mudahan nanti banyak orang-orang yang ingin mengkaji lah di sini. Karena saya harapkan nanti ada ahli-ahli antropologi, arkeologi,
Termasuk kisah-kisah tentang bendera merah putih ni. Yang di atas rumah orang Bintan ni ada bendera merah putih. Apalagi bendera merah putih ni lambang-lambang negara ya. Minta Ini maaf sajalah ada saya ada tak dapat cerita dia. bercerita banyak tentang Bintan ini kerana ada amanah yang dipesan orang tua jangan diceritakan. Tidak tahu dicari tahu, setelah tahu jangan diceritakan. Tapi boleh lah ya. Ini hikayat kita, sejarah kita, yang itulah disebut nama sejarah ilmu. Ya. Jadi Yalah. maka itu Eja harapkan itu ya. disimpan. Jadi antara sejarah hikayat, sejarah sebagai hikayat, sejarah sebagai satu peristiwa, yang ketiga ini sejarah sebagai ilmu. Tentu sebagai sejarah sebagai ilmu ini dia ada tokoh, tahrikh dan tempat. Nah, Reza rasa ni antara yang ditulis dengan manuskrip dengan cerita hikayat itu, ketokohan itu bilang-bilangannya ada di sini, keilmuannya ada di sini. Sangkut paut dengan cerita yang di kitab tu ada kemiripannya. Nah, mudah-mudahan ke depan ada orang-orang yang mau mengkaji lah tentang sejarah itu. Mudah-mudahan bisa datang ke Penau. Nanti akan saya tunjukkan di mana-mana tempat-tempat dia, termasuk ada batu bersurat, ada sungai yang mau dibendung, batu-batu besar disusun, kan, dengan makam yang sepanjang-panjang itu tentu orang-orang besar yang menyusun batu-batu besar itu. Mudah-mudahan ke depan ada ahli-ahli lah di dalam bidangnya. Kalau saya ni tak ahli, saya cuma menyampaikan aja tentang adat istiadat, tentang silat, tentang sejarah Sarabi dan Penau ini. Mudah-mudahan benda ini bisa orang menelusuri lah. Satu saat dia kembali lagi, mudah-mudahan bisa diungkapkan kembali. Kerana benda ni ada di sini. Cuma orang tak terpandang dengan orang. Padahal benda tu nyata. Saya pandang di sini. Ilmu dia ada, jejaknya ada, manuskripnya ada. Tinggal siapa yang mau untuk mencari, silakan. Ya, kita tutup dulu ya. Ya. Kami mau bincang-bincang lagi. Semoga cerita singkat ini bisa menambahkan pengetahuan sedikitlah tentang Bintan Penau selain silat. Mudah-mudahan ada orang yang mau meneliti sampai ke sana. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.